Matius 15, Matius 14 ayat 22. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sudah dapat, katakan amin. Amin. Saya baca ayat yang ke-22, Bapak Ibu Saudara, ayat selanjutnya, demikian sampai selesai. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kerjasamanya. Saya mau bertanya, siapa yang belum pernah mendengarkan kisah ini? Oh, bilang sudah berapa kali. Ya, saya percaya apa yang kita baca ini kita sudah dengar, bahkan mungkin dari sejak kita masih sekolah minggu ya, sekolah minggu. Oke, tapi dari apa yang kita sudah baca pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, ada satu hal, paling tidak ada dua hal yang saya mau bagi kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ayat ini, kalau saya baca ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Oke, jadi Alkitab bilang ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus, ya, ketika Yesus sedang berjalan. Oke, Alkitab bilang sama-sama seperti itu. Pertanyaannya bagi kita sekarang begini, kenapa orang banyak mengikuti Yesus? Oke, saya akan langsung jawab. Kenapa orang banyak mengikuti Yesus? Alkitab bilang sama-sama, ayat ini, ayat sebelumnya, itu terjadi kira-kira ada suatu peristiwa yang luar biasa. Ya, di mana Yesus melakukan mujizat yang namanya dia memberi makan 5.000 orang. Oke, Alkitab mencatat 5.000 orang. Tapi pada faktanya setelah saya belajar, tidak hanya sekedar 5.000 orang. Oke, itu hanya yang laki-laki saja. Oke, belum yang perempuan, ya, belum yang mungkin yang dewasa dan anak-anak. Jadi asumsinya pada waktu itu kira-kira yang ikut menikmati 5 roti dan 2 ikan pada saat itu adalah kurang lebih kira-kira 20.000 orang, Bapak Ibu Saudara. Atas dasar kejadian itu, ayat 22 di dalam Matius 14 ini dikatakan begini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya mereka ke seberang. Ia menyuruh orang banyak itu pulang. Ya, ini hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ayat 23 minta tolong dibaca. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Iya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri.
Kalau kita suka membaca Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus melakukan pelayanan, apa yang Yesus lakukan? Dia selalu berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah salah satu contoh yang harus kita teladani, Bapak Ibu Saudara. Yang harus kita ikuti. Ya, Yesus suka berdoa. Dimanapun dia pergi melakukan pelayanan, dimanapun dia melakukan yang namanya mujizat, apapun itu dia, Alkitab selalu menuliskan, dia selalu mencari Bapaknya. Dia selalu berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Ya, kalau kita mengatakan bahwa kita ini orang Kristen, kalau kita mengatakan kita ini anak-anak Kristus, tapi engkau tidak suka berdoa, minta maaf saya mau katakan, engkau perlu dipertanyakan kekristenannya. Sekali lagi, kalau engkau mengatakan engkau Kristen, engkau pelayan Tuhan, suka melayani Tuhan di gereja, oke? Terserah apapun bidangnya itu. Tapi kau tidak suka berdoa, dengarkan baik-baik. Minta maaf, Kristenmu itu perlu dipertanyakan. Alkitab kita bilang sama-sama begini. Kita ini adalah mempelai-mempelainya siapa? Kristus. Apa yang paling diinginkan dari mempelai? Yang diinginkan dari yang namanya mempelai adalah selalu bersama-sama. Apakah kita dapat dikatakan mempelainya Kristus, tapi kita tidak suka berdoa? Dimanapun saya diberikan kesempatan untuk bisa share, Bapak Ibu Saudara, ayat ini saya tidak akan pernah lupa, dan saya akan selalu tekankan. Di dalam kitab Kejadian 1, ayat ini dibuka begini. Pada mulanya Allah. Oke? Kalau kita membuka di dalam terjemahan yang lain, Bapak Ibu Saudara, teks itu dituliskan begini, in the beginning, koma. Pada mulanya Allah. Lalu kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 1, di situ dikatakan apa? Pada mulanya firman. Dari kedua ayat tersebut, dari perjanjian lama dan perjanjian baru, engkau dan aku telah ditetapkan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Ya, saya nggak tahu apa di sini kalau ketika kita bangun tidur, ketika kita diberikan kesempatan bangun tidur, apa yang kita lakukan pertama? Saya nggak tahu. Ya, seberapa banyak di sini yang ketika diberikan kesempatan Tuhan baru bangun tidur, langsung yang dicari ini status apa ya? Ibu ini statusnya gimana apa hari ini? Alkitab bilang sama-sama apa? In the beginning, harusnya Tuhan pertama dulu. Ya, Yesus senantiasa bersekutu dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah hal yang luar biasa. Seorang Bapak Reformator dia mengatakan begini, ya. To be Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Martin Luther King. Menjadi seorang Kristen tapi tidak suka berdoa, itu sama seperti engkau hidup seperti tidak bernapas. Hidup tanpa napas. Jadi ketika dikatakan bahwa yang namanya doa itu seperti kita sedang bernapas, Martin Luther King mau bilang, antara doa dengan hidupmu merupakan satu kesatuan, Bapak Ibu Saudara, yang tidak dapat dilepaskan, yang tidak dapat dipisahkan. Doa adalah nafas hidup. Yesus saja memberikan contoh yang luar biasa kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun dia berada, dia harus mencari Bapaknya. Harusnya kita juga menjadikan ini menjadi gaya hidup. Katakan saya gaya hidup. Gaya hidup. Tadi worship leader menyanyikan sebuah pujian, ya Tuhan tiap jam. Coba nyanyikan dengan saya. Ku memerlukanmu, Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan
Bapak Ibu Saudara, ketika engkau menyanyikan pujian itu adalah doa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi pujian yang engkau keluarkan itu bukan cuma sekedar lip service, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau mengatakan bahwa setiap jam aku membutuhkan Tuhan, itu artinya apa? Kita senantiasa tidak bisa lepas dengan yang namanya Tuhan. Kita senantiasa harus terkoneksi dengan yang namanya Tuhan. Kita mengatakan apa? Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Tapi pada faktanya kita tidak suka berdoa, engkau sedang menipu. Halo? Mendingan buat saya pribadi, Bapak Ibu Saudara, tidak usah dinyanyikan lagu itu. Ya. Kita sedang menipu diri sendiri. Dan yang kedua, kita menipu tuh. Kita bilang tadi apa? Setiap jam ku butuh Tuhan. Jadikan doa itu menjadi apa? Kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Minta tolong dibaca ayat yang ke-24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, saya akan masuk Bapak Ibu Saudara di dalam renung kita pada malam hari ini. Saya akan baca kembali ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang sama-sama begini, bahwa perahu murid-murid Kristus itu telah beberapa mil jauhnya. Dan Alkitab bilang diombang-ambingkan apa? Gelombang. Bapak Ibu Saudara, dengarkan ini baik-baik. Ketika engkau memutuskan untuk mengikut Kristus, dengarkan ini. Tidak ada jaminan bahwa engkau terlepas dari masalah. Tidak ada jaminan masalah itu tidak akan datang di dalam kehidupanmu. Katakan amin. Amin. Ketika engkau memutuskan untuk mengikut Kristus, dengarkan baik-baik. Masalah akan datang di dalam kehidupanmu silih berganti. Kenapa? Alkitab sudah menjelaskan. Ya. Dibilang apa? Perahu murid-muridnya dihantam dengan gelombang. Gelombang berbicara tentang yang namanya masalah. Kata gelombang saya tuliskan di sini Bapak Ibu Saudara, diambil dari bahasa Yunani basanitso. Kata basanitso ini memiliki sebuah akar kata basanos, bukan basarnas ya. Basanos. Ya, basanos. Dia memiliki pengertian ini seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Instrumen of torture. Apa itu dia Bapak Ibu Saudara? Jadi instrumen ini dipakai untuk menyiksa. Ya. Jadi kalau kita suka nonton sebuah film, biasanya ketika ada contohnya ada seorang mata-mata yang ditangkap, ya. Nah, untuk mengorek yang namanya data, mengorek yang namanya informasi, itu biasanya mereka menggunakan segala cara, ya. Mereka menyiksa dengan berbagai cara supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan informasi itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, gelombang di dalam Alkitab ini pengertiannya sama dengan itu, Bapak Ibu Saudara. Seperti engkau sedang disiksa. Seperti kita semua ini sedang disiksa. Dari pengertian ini Bapak Ibu Saudara, saya dapat menarik suatu pelajaran begini. Ikut Yesus itu tidak mudah. Ikut Yesus itu tidak gampang. Tapi di luar sana mengajarkan bahwa ikut Yesus itu enak. Tidak dapat dibantah Bapak Ibu Saudara. Ada pengajaran-pengajaran yang mengajarkan bahwa ikut Yesus engkau pasti diberkati. Ikut Yesus engkau akan mendapat melalui mujizat demi mujizat. Ada sebuah penggalan tulisan yang saya tulis di sini Bapak Ibu Saudara. Ya. Jika Injil yang diberitakan berisi percaya Yesus maka engkau diberkati, jika Injil yang diberitakan berisi mujizat akan hadir di dalam hidupmu, jika Injil yang diberitakan engkau pasti sembuh, semua masalah akan diselesaikan,
hutangmu lunas dan segala macamnya, maka sesungguhnya itu bukan Injil, tetapi engkau sedang menjadikan Yesus sebagai dukun. Berapa banyak di sini kita kalau datang kepada Tuhan, kita sepertinya sedang membawa list. Coba angkat tangan dengan saya. Kalau mau jujur, coba. Kita sepertinya sedang menjadikan Tuhan itu sebagai dukun, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah siapkan yang namanya list itu, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah catat baik-baik. 1, ini kebutuhan rumah tangga. 2, untuk keperluan untuk alat make up dan kebutuhan yang lain. Kita datang kepada Tuhan hanya bawa untuk list itu. Lalu kita minta kepada Tuhan. Secara tidak sadar, kita sedang memperlakukan Tuhan seperti dukun, Bapak Ibu Saudara. Orang kalau ke dukun apa yang mereka bawa? Maunya mau kaya. Orang kalau ke dukun supaya apa? Untuk sembuh. Mereka ke dukun supaya mendapat mujizat. Kira-kira kita ini sebagai orang tua, Bapak Ibu Saudara, ketika anak kita datang kepada kita, ya, setiap kali dia datang kepada kita, dia hanya cuma membawa list itu. Pak, hari ini, Ma, hari ini aku butuh ini. Aku butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Besok dia datang lagi, Pak, Ma, aku butuh ini, butuh ini, butuh ini. Besok dia datang lagi, Pak, Ma, aku butuh ini, butuh ini. Sebagai orang tua, jujur dengan saya, gimana kita, Bapak Ibu Saudara? Marah, sebel. Demikian juga dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita memperlakukan Tuhan seperti itu. Ikut Yesus, kau pasti diberkati. Kau pasti akan mengalami yang namanya mujizat demi mujizat. Rasul Paulus mengatakan begini dalam tulisannya, dia katakan, kalau kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Ingatkan baik-baik. Kalau kita ini adalah anak, kita ini adalah ahli waris. Yang namanya ahli waris, apakah bisa dihilangkan itu, Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau zaman sekarang itu ahli waris itu sudah dimasukkan di dalam yang namanya notaris, ya kan? Apakah bisa dilengsarkan dengan begitu saja? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ketika sudah masuk di dalam yang namanya notaris, sudah berkekuatan hukum tetap. Apapun yang mau dilakukan tidak bisa. Hidup benar saja di hadapan Tuhan. Hidup saja sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka semua yang namanya berkat itu akan ikut dari belakang. Semuanya akan mengikuti kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melayani Tuhan hanya untuk mencari yang namanya mujizat, kita melayani Tuhan, pergi ke gereja, cari Tuhan hanya untuk mendapatkan berkat, engkau sedang menjadikan Tuhan sebagai dukun. Jangan ke gereja, ke Batu Pinareta yang sana. Ya. Tuhan sedih, Bapak Ibu Saudara. Masalah tetap harus datang. Tuhan tidak pernah berkata begini, ketika engkau memutuskan untuk mengikuti aku, maka masalahmu akan beres semuanya. Alkitab bilang begini, marilah semuanya kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan. Yesus tidak pernah berkata, aku akan memberikan engkau mujizat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Yesus akan memberikan kepada kita semuanya yang sedang letih lesu berbeban berat, diberikan kemampuan. Supaya apa? Supaya dapat kuat mengatasi problem. Tidak ada jaminan ketika kita memutuskan Kristus, kita akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, masalah tidak akan datang. Tidak ada jaminan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada jaminan. Ya. Coba minta tolong dibuka di dalam Matius 8. Matius 8. Tolong dibantu baca. Matius 8 ayat 23 dan 24. Matius 8 ayat 23 dan 24.
Ya. Silakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, ketika angin gelombang datang, angin besar itu datang, Yesus di mana? Tidur. Yesus ada di mana? Perahu. Yesus ada di perahu. Yesus ada bersama-sama dengan murid. Sudah bersama-sama dengan Yesus, apakah menjamin bahwa masalah tidak akan datang? Masalah tetap datang, Bapak Ibu Saudara. Masalah tetap akan datang. Problem tetap harus datang di dalam kehidupanmu. Ya. Ini untuk membuktikan apa? Masalah, problem itu datang di dalam kehidupan kita silih berganti. Untuk membuktikan apa? Satu aja jawabannya. Untuk membuktikan bahwa engkau dan aku ada isinya. Maksudnya apa Pak Pendeta? Ada isinya itu maksudnya apa? Oke, saya akan memberikan gambaran yang simpel biar kita dapat sampai dan kita paham. Setiap kita di tempat ini telah melewati sebuah jenjang yang namanya pendidikan. Betul ya? Dari SD, SMP, SMA, kemudian ada yang kuliah. Oke? Nah, ketika guru-guru menjelaskan semua mata-mata pelajaran di sekolah, biasanya di akhir semester itu ada yang namanya mereka dikumpulkan dalam satu ruangan, lalu kemudian tasnya disuruh taruh di depan, lalu disuruh duduk satu orang satu bangkunya, lalu mereka akan disodorkan sebuah kertas, gitu ya. Apa yang namanya? Proses apa namanya? Ujian. Ya. Ujian itu dipakai di sekolah untuk mengukur, oke? Apakah selama ini semua pelajaran-pelajaran yang diberikan di sekolah masuklah di dalam pikiran kita, masuklah di dalam hati kita. Kita paham nggak apa yang diajarkan di sekolah itu? Demikian juga dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Apa yang engkau terima selama ini, saya tidak tahu sudah beberapa ribu kali kita di tempat ini mendengarkan yang namanya firman Tuhan. Ujian akan membuktikan kita apakah selama ini firman Tuhan itu nyampe nggak dalam kehidupan. Harus ada ujian supaya apa? Supaya kita bisa naik kelas. Katakan aku harus melalui ujian. Aku harus melalui ujian supaya aku naik kelas. Apa yang kita katakan hari ini, surga mendengarnya, Bapak Ibu Saudara. Kita harus melewati yang namanya ujian supaya kita naik kelas. Ya. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, ikut Yesus tidak ada jaminan bahwa masalah itu tidak akan datang. Ya. Ada teks yang bagus di sini. Coba minta sekali lagi tolong dibacakan ayat 24. Ayat 24. Dalam Matius 14 tadi. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, ayat 24 di situ, teks itu diawali dengan kata perahu. Ya, perahu Bapak Ibu Saudara. Nah, kata ini menarik. Kalau saya kontekstualisasikan untuk zaman sekarang, kata perahu atau bahtera itu sedang menggambarkan yang namanya keluarga. Katakan dengan saya keluarga. Dengarkan baik-baik. Alkitab mengajarkan juga demikian Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini banyak sekali keluarga di tempat ini. Ya. Yang namanya keluarga tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Ya. Yang namanya keluarga tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Yang namanya keluarga tidak akan pernah melepas yang dari namanya problem, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan pernah bermimpi bahwa ketika kita melewati yang namanya fase berumah tangga, kita akan mengalami yang namanya hidup enak terus. Seperti waktu masih bulan madu ya, atau seperti waktu masih pacaran. Semua yang enak-enak, semua yang manis-manis itu kelihatan. Tapi setelah beberapa waktu kemudian berjalan, kita melihat aslinya. Ya, setelah beribu-ribu tahun tertutup
tidak kelihatan, kita lalu kemudian melihat pasangan kita yang asli, apakah itu mau mundur? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, oh ternyata kok suami saya kok begini ya, kok istri saya begini ya, kok selama ini saya baru tahu sifat aslinya dia begini ya. Apakah kita mau mundur? Kita bilang masalah itu tetap ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Termasuk dengan yang namanya keluarga. Keluarga adalah sebuah lembaga yang Tuhan ciptakan. Katakan amin. Ya, sekali lagi, keluarga adalah sebuah lembaga yang memang Tuhan ciptakan. Amin. Ya, coba tolong dibukakan di dalam Kejadian. Kejadian. Kejadian 2 ayat 18. Kalau ada dapat bisa langsung tolong dibantu baca. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Alkitab bilang sama-sama apa? Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi Alkitab sudah bilang sama-sama bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan bersama-sama. Sekali lagi perhatikan baik-baik. Laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk bersama, Bapak Ibu Saudara. Bukan laki-laki dan laki-laki. Bukan perempuan dan perempuan. Alkitab tidak menuliskan itu. Tapi Alkitab menuliskan sama-sama. Laki-laki dan perempuan. Allah mengatakan apa? Tidak baik. Di mata Tuhan. Tidak baik. Laki-laki seorang diri saja. Di mata Tuhan, Alkitab bilang. Di pemandangannya Allah, Alkitab bilang. Laki-laki itu tidak baik seorang diri. Makanya disediakan perempuan. Penolong yang sepadan. Kalau ada kesempatan nanti kita akan belajar sama-sama ini. Ya, ini ayat ini bagus sekali, Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali, makanya saya mau lanjutkan. Banyak sekali keluarga-keluarga yang ketika dia tahu sifat asli daripada keluarganya, sifat asli daripada suami, sifat asli daripada istrinya, mereka bubar di tengah jalan. Kenapa? Karena mereka tidak siap. Mereka hanya mau yang enak-enaknya saja. Ya, padahal Alkitab bilang sama-sama, bahtera itu tetap pasti akan digoncangkan. Alkitab sudah bilang sama-sama. Tapi bagaimana caranya kita sama-sama untuk melewati fase ini? Ya, saya mencatat Bapak Ibu Saudara, saya dapatkan data ini bahwa ternyata jumlah perceraian di Sulawesi Utara, khususnya di kota Manado dan khususnya di kota Tomohon ini, Bapak Ibu Saudara, itu tinggi ternyata. Ya, nah ini data ya, ini data dari bulan ini tahun 2017 kemarin khusus di kota Manado. Ya, dari bulan Januari sampai bulan Juli, ya, itu ada 204 kasus, Bapak Ibu Saudara. Dari 1591 kasus pernikahan, itu terdapat 204 perceraian. Hal yang menjadi pemicunya, yang pertama itu karena pil dan will. Lalu yang kedua, karena KDRT. Lalu yang ketiga, karena ekonomi. Ini yang terjadi di kota Manado. Lalu apa yang terjadi dengan kota Tomohon? Di kota Tomohon, Bapak Ibu Saudara, ini per September 2018 sampai September 2018, dari bulan Januari sampai September 2018 itu ada 49 kasus perceraian. Ya. Ini cukup tinggi, Bapak Ibu Saudara. Tiap bulan dari bulan Januari sampai September itu ada yang bercerai. Ini suatu hal yang ironi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita berada di daerah Kristen, ya. Kita berada di daerah yang mayoritas. Tapi ternyata kasus perceraian banyak sekali, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini sudah merupakan yang menjadi concern ini. Ya, karena iblis dipakai untuk menghancurkan keluarga demi keluarga. Tujuannya supaya apa? Supaya apa? Mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Ya. Tujuannya supaya apa? Ketika keluarganya digoncangkan, dengarkan baik-baik. Engkau tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Ya. Ketika keluarga digoncangkan, KDRT, ya, istri suami pukul istri. Di data yang tadi saya baca ada kasus
Suami sampai dia ceraikan istrinya cuman gara-gara istrinya suka pukul suaminya. Wow. Jadi bukan cuma saja suami yang suka pukul istri, tapi istri juga suka pukul suami. Tapi rata-rata fakta membuktikan bahwa suami lebih suka pukul istrinya. Alkitab bilang apa? Alkitab bilang sama-sama bahwa istri kita diciptakan sebagai penolong, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kesusahannya, disitulah istri berfungsi. Ia akan menguatkan. Ya, Oma sudah menikah berapa tahun? 62. Sudah 30. 30? 56 tahun. Saya mau tanya, Oma. Ketika 56 tahun berumah tangga, apakah sudah bisa mengerti betul dengan pasangan? 100% sih belum. Makasih, Oma. Ya kan? 100% belum. 56 tahun berumah tangga. Tapi ternyata menurut pengakuan bahwa belum sepenuhnya bisa mengerti. Karena apa? Karena memang kita diciptakan berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ya. Istri diciptakan Tuhan untuk menolong suaminya. Dan suami diciptakan sebagai imam. Nah, kalau hal ini disalahgunakan, Bapak Ibu Saudara, suami menganiaya istri, dengarkan baik-baik. Makanya yang namanya perceraian itu tidak dapat dipisahkan. Pasti terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dengarkan baik-baik suami-suami, ketika engkau suka menganiaya istrimu, dengarkan baik-baik, di masa tuamu, maka hal itu akan berbalik. Ya. Sekali lagi, ketika kita sebagai suami-suami, saya suami ya, kita suka menganiaya istri kita, dengarkan baik-baik. Di masa tuamu, maka engkau akan dianiaya istrimu. Ya. Kenapa? Ilmu pengetahuan mengatakan begini, ya. Di dalam tubuh laki-laki ada satu hormon yang namanya testosteron. Ya. Di dalam tubuh wanita ada juga yang namanya hormon testosteron. Jadi, testosteron yang ada di dalam tubuh seorang pria, dengarkan baik-baik. Dia akan berproduksi terus hanya sampai di usia 50 tahun. Dan ketika dia telah genap 50 tahun, produksinya itu akan turun, Bapak Ibu Saudara. Dia akan berkurang. Apa itu testosteron? Testosteron itu yang membuat laki-laki perkasa. Ya, testosteron itu yang membuat laki-laki itu prima, kuat, ya, mampu melakukan semua hal-hal yang secara fisik. Itu testosteron laki-laki. Tapi di usia 50 tahun testosteron itu akan turun produksinya, Bapak Ibu Saudara. Tapi sebaliknya wanita, di usia 40 tahun ke atas testosteronnya meningkat. Ya. Produksi testosteron di dalam tubuh wanita, dia akan meningkat, naik terus. Makanya tidak bisa dapat dibantah bahwa oma-oma itu lebih kuat daripada opa-opa. Halo? Amin. Jadi ketika engkau suka menganiaya istrimu, dengarkan baik-baik. Di masa tuamu, engkau akan dianiaya istrimu. Mungkin tidak secara fisik, dengarkan baik-baik. Mungkin secara tidak fisik, tapi mungkin dengan hal-hal yang seperti ini. Opa, tinggal dulu ya. Oma mau jalan dulu. Ya, Oma mau pergi lihat cucu dulu. Opa di rumah aja dulu ya. Di situ ada ikan di kemari, ambil sendiri. Makan sendiri ya, Oma sedia. Ya. Opa mau pergi acara, Oma mau ikut? Enggak usah. Opa tinggal. Nanti bikin susah. Apakah enggak makan hati, Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak mengerti. Ya. Jadi kita suami-suami harus hati-hati. Mulai dari sekarang dengarkan baik-baik. Sayang istrimu. Supaya di masa tuamu engkau juga akan dipelihara dengan baik istri. Ya, itu tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Kita sudah bersaksi tadi kan, oma-oma lebih kuat daripada opa-opa. Ya. Dan memang Alkitab membuktikan, Bapak Ibu Saudara. Laki-laki bahan bakunya dari apa? Tanah liat.
Wanita, tulang. Kuat mana tangan dengan tulang? Jadi kalau ada di sini suami-suami yang masih suka menganiaya istrinya, bertobat, ya kan? Sebelum masa penganiayaan itu datang, ya. Oke. Jadi hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kita baca malam hari ini, ikut Yesus tidak ada jaminan bahwa masalah tidak akan datang, ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau bagikan dengan saya sampai jam. Oh. Coba kita mundur sedikit di ayat 22, tolong saya dibantu baca ayat yang 22 di dalam Matius 14. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ya, ayat 23, Pak. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ya, Alkitab bilang sama-sama, sesudah Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak untuk pulang. Jadi pertanyaannya kita begini, ya, kenapa Yesus menyuruh orang banyak yang mau mengikuti Yesus untuk pulang? Harusnya kan Yesus senang, ya, harusnya Yesus kan bangga. Ketika dia sedang berjalan, berkeliling untuk melayani orang-orang, ada begitu banyak orang juga yang mengikutinya, ya. Banyak yang mengikutinya supaya apa? Mereka bisa mendengarkan firman Tuhan. Mereka bisa merasakan yang namanya anugerah Tuhan lewat apa yang Yesus lakukan. Tapi Alkitab bilang Yesus menyuruh mereka pulang. Ada apa ini? Oke, ayat 23 itu ya, supaya Yesus bisa berdoa. Nah, ada apa? Coba minta tolong dibaca di dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayatnya yang ke-25 kalau nggak salah, coba ya. Kalau sudah dapat tolong dibantu baca. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Ayat yang selanjutnya. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Apa yang barusan kita baca, Bapak Ibu Saudara? Ini kejadiannya sama. Sekali lagi, apa yang barusan kita baca, ini kejadiannya sama. Di dalam Matius 14 dan di dalam Yohanes 6. Yesus mengatakan begini, "Kamu mencari aku bukan karena kamu sudah melihat tanda. Bukan karena kamu telah melihat aku memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Bukan karena mujizat." Yesus mengatakan, "Kamu mencari aku tak karena kamu telah makan roti dan kamu sudah kenyang." Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Ketika engkau mengikut Yesus hanya untuk urusan perut, dengarkan baik-baik. Yesus berkata begini, pulang. Kata yang lain yang dipakai apa? Bubar kalian semuanya. Ketika motivasimu ikut Yesus, ketika motivasi kita melayani Tuhan hanya untuk urusan perut, supaya bisa makan, supaya untuk bisa kenyang, supaya bisa dapat PK, dengarkan baik-baik. Yesus bilang apa? Pulang. Halo. Ayat ini buat saya juga, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan takut. Ini buat saya juga. Ya. Alkitab bilang sama-sama bahwa firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua. Jadi ketika saya sedang mau menyiapkan ayat ini lebih dulu menghantar saya, Bapak Ibu Saudara. Apakah betul pelayanan saya?
Motivasinya hanya untuk Tuhan atau hanya untuk urusan perut? Saya barusan dapat tadi ayat ini ketika sedang di kendaraan tadi. Wow, ternyata ketika mengikut Yesus hanya untuk urusan perut, Yesus bilang lebih baik anak pulang. Siapa yang tulis? Alkitab yang tulis. Yang kedua, coba minta tolong dibaca di dalam Matius 14 ayatnya yang ke 28 sampai 30. Matius 14 ayat 28 sampai 30. Matius 14 ayat 28 sampai 30, boleh tolong dibaca? Matius 14 ayat 28 hingga ayat 30. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ya, terima kasih Pak. Ayat 28 dikatakan begini, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Alkitab mencatat bahwa Petrus ini salah satunya murid yang berjalan di atas air. Ya, ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Dan tidak pernah terjadi dengan murid-murid Kristus yang lain. Hanya seorang Petrus saja. Tetapi yang menjadi garis bawahnya adalah di ayat yang 30. Dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi, ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus, masalah itu pasti akan datang. Hal yang kedua, ketika engkau memutuskan untuk mengikut Yesus, jangan pakai perasaan. Katakan dengan saya, jangan pakai perasaan. Jangan pakai perasaan. Alkitab bilang, ketika dirasanya tiupan angin, apa yang terjadi dengan Petrus? Tenggelam Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengikut Yesus, ketika masalah sedang menghantam di depan kita, lalu kita memakai perasaan, dengarkan baik-baik. Engkau tidak akan pernah bisa melihat Yesus. Engkau tidak akan pernah bisa melihat pertolongan yang daripada Tuhan. Sekali lagi, ketika kita hanya memfokuskan dengan yang namanya problem, dengan yang namanya masalah yang ada di depanmu, engkau tidak akan pernah bisa melihat Kristus. Engkau tidak akan pernah bisa melihat masalahmu terselesaikan. Malah yang sebaliknya terjadi. Engkau akan tenggelam lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, Bapak Ibu Saudara. Ketika fokus kita hanya kepada masalah, apa yang terjadi? Coba bantu saya baca di dalam ayat ini. Ayatnya yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ketika hanya itu fokus dengan yang namanya masalah terus. Yang kelihatan di depan kita hantu. Kita tidak akan pernah bisa melihat Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dengarkan baik-baik. Kristus sudah berdiri di depan mereka. Kristus telah berdiri di depan mereka untuk memberikan pertolongan. Tapi karena terus yang diperhatikan hanya masalah, akhirnya yang mereka perkatakan apa? Hantu. Setelah memperkatakan kata hantu, lalu mereka berteriak. Jadi orang yang suka berteriak, hati-hati. Jadi malam hari ini ada hal yang bagus yang kita harus belajar bersama-sama ya. Bahwa ketika kita mengikuti Yesus, tidak akan pernah menjamin bahwa masalah tidak akan datang. Ya.
Lalu yang kedua, ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, jangan pernah takut perasaan. Tapi Alkitab mengatakan begini, setiap Yesus melakukan mujizat, di akhir mujizat tersebut, Yesus mengatakan begini, pulanglah ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Belajar mempercayai Yesus dengan iman. Ya. Petrus tidak akan pernah bisa berjalan di atas air kalau dia tidak punya iman, Bapak Ibu Saudara. Ya. Demikian juga kita semuanya di tempat ini. Ketika kita tidak bisa untuk punya iman, dengarkan baik-baik. Kita tidak akan pernah bisa melihat Yesus. Ya. Makanya Alkitab bilang sama-sama, Yesus bilang begini, meskipun imanmu itu cuma sebesar biji sesawi, itu sangat penting buat Yesus. Itu sangat berharga buat Yesus. Ya. Cuma sebesar, sudah ada yang pernah lihat biji sesawi? Kecil sekali Bapak Ibu Saudara. Kecil sekali. Walaupun cuma sebesar biji sesawi saja, tetapi dia dapat melakukan perkara-perkara yang besar Bapak Ibu Saudara. Ya. Harusnya ketika kita menghadapi yang namanya problem, ini ayat terakhir ya, paling terakhir. Coba minta tolong dibaca ayatnya, 2 Tawarik 20 ayat 2. Ayat terakhir malam hari ini. Dua Tawarik 20 ayat 2. Dua Tawarik 20 ayat 2. Dua Tawarik 20 ayat 2. Iya. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laser yang besar datang dari seberang laut asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Iya. Alkitab bilang sama-sama ini adalah sebuah kisah di mana Raja Yosafat, ya, dia mau diserang. Tadi sudah dibaca bahwa suatu laskar yang besar ini mau menyerang yang namanya Raja Yosafat. Kalau mau dibandingkan dengan tentara yang dimiliki oleh Raja Yosafat, itu jumlahnya sangat-sangat berbeda jauh sekali Bapak Ibu Saudara. Jumlah laskarnya sangat besar sekali, mau datang menyerang kerajaan Yehuda. Ya, tapi hal yang luar biasa, apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat ketika masalah itu ada di depannya. Ketika yang namanya problem itu yang sangat berat itu ada di depannya. Coba minta tolong dibaca ayat 3. Ayat 3. 2 Tawarik 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Amin. Takut itu wajar Bapak Ibu Saudara. Ya. Takut itu manusiawi. Tapi hidup di dalam ketakutan itu yang tidak boleh. Ya. Apa yang dilakukan oleh Yosafat? Dia mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Dia berpuasa. Bukan hanya dia sendiri, tapi dia memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Masalahnya besar, tetapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau kita membaca kisah ini, Alkitab bilang sama-sama, Allah berkatakan bahwa mereka cuma duduk tenang saja. Ya, mereka cuma duduk tenang saja. Allah yang berperang. Dan Alkitab bilang sama-sama, seluruh laskar yang besar itu mati semuanya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Belajar melibatkan Tuhan. Jadi malam hari ini kita diingatkan, kalau engkau mengatakan bahwa engkau Kristen, engkau adalah anak Allah. Ketika masalah yang menghantam di dalam kehidupanmu itu sepertinya berat, Alkitab mengajar kita sama-sama harus lebih dahulu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ucap syukur Bapa di surga, terima kasih buat kemurahan ini. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Bapa. Hamba-Mu telah selesai Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Mungkin hamba-Mu terbatas dalam menyampaikannya ya Tuhan. Tapi hamba percaya Engkau lah guru besar kami. Biarlah Engkau sendiri yang mengajar dalam setiap pribadi lepas pribadi tentang betapa pentingnya untuk mempercayai Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Malam hari ini Engkau telah mengajar kami semuanya
untuk kami tetap tidak pernah boleh melupakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, materaikan firman-Mu ini dalam setiap lubuk hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Yesus, Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat berkat. Katakan ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau perlukan. Ku datang juru selamat berkat. Katakan lagi, katakan ya Tuhan. Yesus. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau perlukan. Ku datang juru selamat berkati. Katakan lagi ya Tuhan. Yesus. Tuhan kami turun. Ku datang juru selamat berkati. Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita bahwa badai itu tidak akan ada. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa masalah itu tidak akan hadir dalam kehidupan. Tapi satu hal yang kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan kami kemampuan untuk kami dapat melewati masalah ini. Tuhan memberikan kami kekuatan. Hamba mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap kami di tempat ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidup setiap kami di tempat ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap pribadi lepas pribadi yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Dengan segala pergumulan yang ada, dengan segala masalah yang ada Tuhan, Hamba berdoa membawanya semuanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu mengalir, biarlah belas kasih-Mu mengalir, biarlah anugerah-Mu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Memberikan kami Tuhan pertolongan tepat pada waktunya ya Tuhan.
apapun masalah yang menghimpit kami hari-hari ini ya Tuhan, satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa ada beserta dengan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semuanya menikmati akan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang kita telah dengar malam hari ini biar menjadi rema dalam hidup kita, tertanam dalam hidup kita, dan semua kita yang hadir di tempat ini terus melakukan firman Tuhan. Amin. Terus tetap dalam hadirat Tuhan, melibatkan Tuhan, dan percaya bahwa kalau kita melibatkan Tuhan, apapun yang kita lakukan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Amin. Amin. Mari kita memberikan korban persembahan. Mari kita persiapkan yang terbaik di hadapan Tuhan untuk memberikan dengan sukacita yang terbaik di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur malam hari ini. Kami sangat bersyukur Bapak, karena kami telah menerima berkat yang luar biasa, yaitu berkat firman Tuhan. Ya, sebagai benih firman Tuhan yang telah kami dengar malam hari ini Tuhan.